Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antaséna Mahendra, Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Nyai Roro Kencono mendesis marah, namun kali ini ada keraguan di matanya. Mahendra perlahan bangkit dari lantai kamar yang porak-poranda itu. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan dibandingkan beberapa saat lalu, seolah beban yang tadi menekan sukmanya telah diangkat, meski belum sepenuhnya hilang. Ia mengepalkan tangan, merasakan aliran kekuatan batin yang kini kembali mengalir dengan jelas, hangat, stabil, dan patuh pada kehendaknya. Mahendra menoleh ke arah Damiri dan Reza. Kalian berdua tunggu di luar. Tuntun Sukma Bima dan Sadam untuk keluar dari rumah ini. Keduanya saling pandang sekilas, selalu bergegas menuju pintu kamar. Tubuh mereka masih sempoyongan, namun rasa takut telah berubah menjadi dorongan untuk bertahan hidup. Mereka melewati lorong sempit dengan langkah terseok, meninggalkan kamar yang kini kembali dipenuhi aura menekan. Baharia berdiri tegak menghadang Nyai Roro Kencono. Sosok perempuan itu mengeram. Matanya merah menyala, ia mengibaskan tangannya, gerakan yang sama yang sebelumnya dengan mudah melempar Reza dan Damiri seperti daun kering. Manusia sialan. Namun kali ini berbeda, kibasan itu menghantam sesuatu yang tak terlihat. Udara di depan Baharia bergetar, menciptakan riak seperti permukaan air yang disentuh batu. Kekuatan itu lenyap begitu saja, seolah tertelan oleh dinding gaib yang melindungi tubuh lelaki tua itu. Nyai Roro Kencono terhenti sesaat, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Rupanya kau cukup tangguh ya. Apa kau sadar siapa yang kau hadapi? Hanya roh yang tersesat. Ia melangkah satu tapak ke depan, menancapkan kakinya kuat ke lantai kayu yang retak. Kedua tangannya terangkat perlahan, telapak menghadap ke depan. Dari atas kepalanya Nyai Roro muncullah lingkaran cahaya memancar tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat udara di sekitarnya terasa berat. Ajian pengikat raga. Cahaya itu melesat membentuk sulur-sulur yang berpilin cepat. Dalam sekejap cahaya tersebut melilit tubuh Nyai Roro Kencono. Lengannya terikat, tubuhnya tertahan di udara. Gerakannya tertahan seolah dirantai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nyai Roro Kencono menjerit marah, tubuhnya meronta, rambutnya berkibar liar. Aura hitam di sekelilingnya bergolak, mencoba memutus ikatan cahaya itu. Saat itulah Mahendra bergerak. Ia berlari ke sudut kamar, ke arah kerangkeng gaib yang mengurung Sukma Bima dan Sadam. Kerangkeng itu kini terlihat jelas seperti rangka besi samar berwarna kelabu, mengurung dua sukma anak lelaki yang meringkuk lemah di dalamnya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seolah kesadarannya tergerus perlahan oleh tempat itu. Mahendra berdiri di hadapan kerangkeng, menarik napas dalam-dalam. Ia merapatkan kedua telapak tangannya sejenak, lalu mengepalkannya kuat. Ajian Braja Musti yang diperkuat amalan pemutih membuat tangannya mengeluarkan asap putih. Otot-otot lengannya menegang, hawa panas berkumpul di kepalan tangannya berpadu dengan energi suci yang mengalir stabil.
Tanpa ragu Mahendra menghantamkan tinjunya ke arah kerangkeng. Benturan itu tidak menimbulkan suara besi, melainkan dentuman berat yang terasa sampai ke tulang. Cahaya putih meledak seketika, retakan menyebar di seluruh kerangkeng gaib itu seperti kaca pecah. Dengan satu hentakan lagi kerangkeng itu runtuh, Sukma, Bima dan Sadam terlempar keluar, terhempas ringan ke lantai, lalu terdiam. Namun wajah mereka kini tampak lebih tenang, napas Sukma mereka kembali stabil. Mahendra segera menuntun mereka keluar. Di lorong tampak Reza dan Damiri sudah menanti. "Reza, Damiri, bawa mereka keluar dari rumah ini, cepat!" Tanpa banyak bicara, mereka mengangkat tubuh Sukma, Bima dan Sadam. Masing-masing satu orang. Begitu mereka bergerak menjauh dari area rumah, ikatan gaib yang menahan Sukma itu akan terlepas dengan sendirinya, mengembalikan mereka ke raga masing-masing. Mahendra kembali ke dalam menghampiri Mbah Arya. "Mbah, aku ikut menghadapi dia." "Tidak malam ini." "Kenapa, Mbah?" "Mahendra, ada hal yang ingin aku katakan sebelum menghadapinya." Mahendra terdiam. Ia mengenal nada suara itu. Ada sesuatu yang belum seharusnya ia hadapi sekarang. "Begitu ya, Mbah. Ya sudah, aku keluar." Dengan berat hati ia mengangguk. Ia berbalik dan berlari keluar kamar, menyusul Reza dan Damiri yang sudah lebih dulu menjauh. Di dalam kamar, Nyai Roro Kencono menjerit keras. "Tidak akan aku biarkan kalian pergi." Ikatan cahaya di tubuhnya meleretak dengan dorongan amarah yang luar biasa. Ia memutus ajian pengikat raga itu. Sulur cahaya hancur berkeping-keping, lenyap di udara. Dalam sekejap ia melesat. Cakarnya memanjang, hitam dan tajam, mengarah langsung ke arah Mbah Arya. Namun lelaki tua itu sudah melangkah keluar dari kamar dan berdiri tegak di depan kamar. Kedua tangannya kembali terangkat. Mantra mengalun dari mulutnya, bukan keras, bukan pula buru-buru. Udara di sekeliling rumah bergetar. Cahaya pucat kembali muncul. Kali ini membentuk sebuah rantai cahaya yang mengunci kamar itu. Itu adalah ilmu kerangkeng Sukma Mbah Arya. Meski tanpa raga, dirinya bisa menggunakan setengah dari energi sukmanya untuk menahan Nyai Roro Kencono. "Kau pikir bisa menahanku dengan ini?" Nyai Roro Kencono menyerang kerangkeng dengan penuh amarah, namun tidak bisa dihancurkan begitu saja. "Ini akan menahanmu sesaat." Mbah Arya tahu batasannya. Ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan kerangkeng Sukmo ini mungkin hanya akan bertahan selama 1 hari. Waktu yang cukup untuk mereka mempersiapkan diri untuk malam selanjutnya. Aku membuka mata perlahan seperti seseorang yang baru saja kembali dari dasar laut. Dada terasa berat, nafas masih belum sepenuhnya teratur. Namun rasa sesak yang tadi menghimpit Sukma perlahan menghilang. Bau tanah lembab dan kayu tua menyergap hidungku. Bau yang menandakan aku telah benar-benar kembali ke ragaku. Di sampingku tubuh Reza yang terbaring terlentang, wajahnya pucat dengan kening berkerut menahan nyeri. Tak lama kemudian ia mengerang pelan, lalu membuka mata sambil refleks memegangi dadanya. Aduh, rasanya kayak ditabrak truk. Aku tersenyum lega. Melihatnya sadar dalam keadaan utuh adalah hal yang paling melegakan malam ini. Dia benar-benar sangat membantu sehingga bisa membawa Sukma Damiri keluar. Entah mengapa ada rasa bangga yang kurasakan. Reza benar-benar sudah berbeda dari Reza yang penakut. Kini dirinya lebih berani. Atau mungkin sudah pasrah karena selalu berhadapan dengan hal-hal gaib, sehingga membuat dirinya memberanikan diri. Syukur kamu sudah kembali sepenuhnya. Berarti kita berhasil, Ndra. Aku mengangguk kecil. Dan Sukma kalian juga sudah kembali. Reza menghela napas lega. Sebelumnya ia khawatir Sukmanya tidak bisa kembali ke raganya.
Namun berkat ikatan cincin Sukma Jati, Sukmanya dapat dengan mudah kembali. Hanya saja Reza tidak menyadari hal tersebut. Di sekeliling kami suasana rumah Jalu masih penuh kegelisahan. Bima masih terbaring di atas ranjang. Wajah anak itu tampak jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Nafasnya juga sudah teratur dan rona pucat yang tadi menempel di wajah perlahan memudar. Kulihat Damiri yang sebelumnya tidak sadarkan diri juga berangsur sadar. Tanda kalau Sukmanya juga sudah kembali. Toto yang berada di sebelahnya menepuk bahu Damiri berulang kali seolah ingin memastikan sahabatnya itu benar-benar sudah kembali. Damiri, kowe sadarkan Dam? Ucap Toto dengan suara parau. Pria itu langsung memeluk tubuh Damiri yang masih lemas. Toh, kasih aku napas dulu, dadaku masih sesek. Oh iya, maaf Dam. Aku cuma utine awakmu ora bali Dam. Lega rasanya melihat mereka bisa tersenyum kembali. Jalu menghampiriku dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kecemasan yang belum sepenuhnya reda. Sena, Bima gimana adikku? Sukmanya sudah kembali. Sadam juga. Dia butuh istirahat tapi nyawanya aman. Dari keadaannya yang semakin membaik, aku dapat merasakan bahwa Sukmanya memang sudah sepenuhnya kembali. Hanya butuh beberapa waktu untuk dirinya benar-benar pulih. Jalu langsung menghembuskan napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, lalu menggenggam tanganku erat. Terima kasih banyak Sena. Aku tidak tahu harus membalas apa. Kau sudah membalasnya dengan tidak menyerah. Jadi tidak perlu memikirkan hal itu. Jalu mengangguk. Ia mengusap kepala adiknya yang masih terbaring di ranjang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, Le? Nah, panjang, Mbak. Tapi intinya Sukma yang ditahan Nyai Roro Kencono berhasil kami bebaskan. Itu juga berkat Bahaya. Semua terdiam mendengar itu. Aku menoleh ke sudut ruangan. Di sana Ragam Bahaya masih duduk bersila, punggungnya tegak dengan kedua tangannya bertumpu di lutut. Matanya masih terbejam. Di sampingnya tampak Kuncoro bersandar dengan wajah tampak kelelahan. Kamu kenapa, Coro? Kok kayak capek gitu? Iki yo gara-gara simbahmu, Sena. Balas Kuncoro menunjuk Mbak Arya dengan moncongnya. Rupanya setelah mengantar Laras pulang, pemuda gomis itu langsung kembali, menyusul bersama Mbak Arya. Namun apesnya motor Vespa keramat Mbak Arya tiba-tiba saja mati. Beberapa kali Mbak Arya dan Kuncoro menyela, motor itu tetap tidak mau menyala. Alhasil Kuncoro harus mendorong Vespa itu sampai ke rumah Jalu, sementara Mbak Arya jalan lebih dulu. Ya kan wajar, Coro. Masa Mbak Arya kamu suruh dorong? Aku juga ngerti nek ngono. Tapi yang bikin aku kesel, dia ninggalin aku, Sena. Aku sampai di udah asu alas sambil dorong motor. Coba kamu bayangin. Terus gimana? Nggak digigit kan? Ya gak digigit. Aku cepet-cepet parkirin motor, terus asunya tak udah balik. Aku tidak bisa menahan tawa meski merasa kasihan padanya. Tapi siapa sangka ternyata anjing liar yang mengejarnya justru dikejar balik. Pantas saja wajahnya tampak kelelahan. Mesane asune, untung gak digigit Coro. Jangkrik gue ya. Malah kasihan karo asune. Gue konco nasu. Bisa Raden Kang Mas Coro. Aku hanya bisa menggeleng. Tidak perlu aku katakan terus-menerus bahwa mereka memang pencair suasana. Rasa lelahku seketika mereda berkat mereka. Tak lama kemudian Bahaya menghela napas panjang, bahunya turun perlahan. Matanya terbuka, tatapannya langsung menyapu kami semua. Aku berdiri dan menghampirinya. Mbah, bagaimana dengan Nyai Roro Kencono? Wajah Mbak Arya tampak jauh lebih serius dari biasanya. Tidak ada senyum tipis ataupun tatapan santai seperti yang sering aku lihat. Untuk sementara, dia tidak akan bisa kemana-mana.
Simba menahannya dengan kerangkeng sukmo. Kerangkeng sukmo? Ya, tapi Simba hanya menggunakan setengah kemampuan saja. Mungkin tidak akan bertahan lama. Mengingat Nyai Roro Kencono bukan sosok yang mudah dikalahkan. Kata-kata itu tampak seperti sebuah peringatan. Aku juga penasaran mengapa Mbah Arya tidak ingin menghadapinya bersama. Tapi Mbah, apa tidak bahaya kalau sampai dirinya terlepas? Amarahnya pasti akan dilampiaskan kepada warga desa. Simba tahu, tapi sebelum itu ada yang ingin Simba katakan. Perkataannya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kami berkumpul di teras rumah Jalo. Aku, Reza, Kuncoro, Mbah Surat, dan Mbah Arya duduk melingkar. Malam masih pekat, namun angin sudah terasa lebih dingin. Aku sudah mendengar semua cerita tentang Nyai Roro Kencono dari Mbah Surat. Makanya aku langsung menyusul kalian dengan Roko Sukmo. Bukan untuk membantu bertarung, tapi untuk mencegah kalian membuat kesalahan besar. Kesalahan? Bagaimana, Mbah? Mengalahkan Nyai Roro Kencono bukan akhir dari masalah. Justru itu adalah awal dari bencana yang jauh lebih besar. Lebih besar dari ini? Kalian tahu dengan siapa Nyai Roro Kencono terikat? Aku sudah menduga jawabannya, tapi tetap saja tenggorokanku terasa kering saat beliau mengucapkannya. Dewi Lanjar. Nama itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Dewi Lanjar bukan sekedar legenda pesisir utara. Ia adalah entitas tua, jauh lebih tua dari kebanyakan perjanjian pesugihan. Sosok yang tidak hanya terikat pada satu tempat, tapi pada wilayah, pada darah, dan pada sumba-sumba lama. Nyai Roro Kencono bukan sekedar setan penjaga perjanjian. Ia adalah bagian dari jejaring kekuasaan Dewi Lanjar, sebuah perpanjangan tangan. Berarti kalau kita mengalahkannya, Dewi Lanjar akan menganggap itu sebagai pelanggaran wilayah, dan itu bukan urusan manusia lagi. Memang kenapa kita tidak bisa berurusan langsung dengan Dewi Lanjar, Mbah? Bukannya dia sama saja seperti Nyai Lawe dan Kolo Geni? Dewi Lanjar bukan makhluk yang terikat sepenuhnya pada hukum sebab akibat manusia. Seperti sosok yang pernah kalian hadapi. Ia bukan iblis yang bisa dilawan dengan kemampuan kalian. Bukan pula jin yang bisa diikat dengan raja. Ia adalah entitas penjaga perjanjian laut, darat, dan pengkhianatan. Jika Dewi Lanjar turun tangan, maka malapetaka akan datang menghampiri. Kita semua bukan tandingannya. aku merasakan tengkuku dingin. Baru kali ini Mbah Arya benar-benar memberi peringatan keras untuk kami tidak berbuat ceroboh dengan menghadapi Nyai Roro Kencono. Bagaimanapun juga Nyai Roro Kencono tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami harus mencari cara untuk menghadapinya tanpa harus menghadapi Dewi Lanjar. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Kita juga nggak bisa biarin Nyai Roro Kencono mencari korban lagi. Menutup perjanjian lama bukan menghancurkannya. Menutup perjanjian lama? Selama Nyai Roro Kencono tidak dilenyapkan, Dewi Lanjar tidak akan merasa wilayahnya diganggu. Itu kuncinya. Maksud Simba disegel? Hanya itu yang bisa kita lakukan, namun harus di tempat yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dirasakan, dan yang paling penting tidak bisa dibebaskan oleh Dewi Lanjar. Aku mulai memahami maksud Simba aku. Tapi di mana tempat yang pantas untuk melakukannya, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Dewi Lanjar?
Suasana teras rumah itu kembali tenggelam dalam keheningan. Mbah Arya dan Mbah Surat sama-sama terdiam. Raut wajah mereka menunjukkan pikiran yang sedang berkelana jauh, seolah mencari satu tempat yang benar-benar pantas untuk menyegel Nyai Roro Kencono. Aku sendiri menunduk menatap tanah di hadapanku. Kepalaku terasa penuh. Ingatan-ingatan lama bermunculan satu persatu. Serpihan kisah yang dulu hanya ku dengar sebagai cerita pengantar tidur. Di sela-sela keheningan itu ku dengar suara Kuncoro berbisik lirih pada Reza. Dewi Lanjar iku padha kaya Nyai Roro Kidul ora sih? Beda, Dewi Lanjar kuasane laut utara, nek Nyai Roro Kidul laut selatan. Percakapan singkat itu membuat tubuhku menegang, dadaku terasa sedikit sesak. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam kepalaku seperti tersentak. Aku pernah mendengar kisah itu, bahkan lebih dari sekali. Cerita-cerita lama yang dulu hanya terasa seperti dongeng kini seakan menemukan tempatnya. Potongan demi potongan itu menyatu, membentuk satu kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Konon Dewi Lanjar yang dulu dikenal sebagai Roro Kuning gagal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Karena kegagalannya itu, ia tidak berani kembali ke Laut Selatan. Ia memilih menetap di pesisir utara, membangun kekuasaannya sendiri jauh dari wilayah yang pernah menjadi tempat ia bersumpah setia. Jika kisah itu benar, maka ada satu tempat yang pasti tidak akan disentuh oleh Dewi Lanjar. Mungkin inilah jalan satu-satunya. Jika Golek Kencono dibuang ke Laut Selatan, Dewi Lanjar tidak akan mencarinya. Bahkan mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang telah menyingkirkannya. Wilayah itu adalah batas yang tidak berani ia langgar. Aku mengangkat wajah menatap Mbah Arya yang masih berbincang pelan dengan Mbah Surat. Mbah, bagaimana kalau Laut Selatan? Perkataanku membuat keduanya seketika terdiam. Mbah Arya dan Mbah Surat saling berpandangan, seolah sedang memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Udara di sekitar kami terasa berubah, lebih berat, lebih sunyi, seakan malam itu menunggu jawaban. Mbah Arya tidak langsung menanggapi. Ia terdiam cukup lama, tatapannya kosong, seolah menelusuri lorong ingatan yang sangat jauh. Aku bisa melihat rahangnya mengeras perlahan, tanda pikirannya sedang bekerja keras. Kenapa aku tidak pernah terpikir ke sana? Tapi, apa Nyai Roro Kidul tidak akan marah? Kekhawatiran itu juga ada di benakku. Laut Selatan bukan tempat sembarangan. Namun aku memilih diam, menunggu keputusan dari orang yang jauh lebih paham daripada diriku. Mbah Surat menatap Mbah Arya dengan wajah serius. Itu juga yang kupikirkan. Laut Selatan bukan wilayah biasa. Kita tidak tahu bagaimana reaksi penguasanya. Kurasa tidak, selama tidak mengusik wilayahnya dan tidak berniat buruk. Nyai Roro Kidul adalah penjaga batas gaib antara Laut Selatan dan daratan. Ia tidak bertindak tanpa sebab selama niat kita untuk menghentikan petaka bukan menantang kekuasaannya. Seharusnya tidak akan menjadi masalah. Kalimat itu membuat dadaku terasa lebih ringan, seolah beban besar yang sejak tadi menekan akhirnya sedikit terangkat. Kami saling berpandangan tanpa perlu banyak kata. Keputusan itu akhirnya mengerucut dengan sendirinya. Golek Kencono akan dibawa ke Laut Selatan. Kini yang tersisa hanyalah satu hal, mempersiapkan diri, karena aku tahu malam berikutnya bukan sekedar malam biasa. Itu adalah langkah untuk menutup perjanjian lama yang sejak dulu tidak seharusnya pernah ada. Baiklah, kalau begitu besok aku akan menyampaikan kepada kepala desa untuk warga tidak keluar saat malam hari. Kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Setidaknya untuk antisipasi kami harus memperingatkan warga desa terlebih dahulu agar tidak menjadi sasaran amarah Nyai Roro Kencono. Keesokan paginya suasana desa Gandu Alas seketika tampak seperti hari-hari biasa. Matahari bersinar pucat di balik lapisan awan tipis. Cahayanya jatuh tanpa kehangatan, namun bagi mereka yang peka,
Udara pagi itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu berat, seolah seluruh desa sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum terlihat. Mbak Surat melangkah cepat menyusuri jalan tanah menuju rumah kepala desa. Sejak semalam raut wajahnya tidak pernah benar-benar tenang. Di kepalanya hanya ada satu tujuan: memperingatkan kepala desa agar warga tidak keluar malam ini dan menghentikan ritual-ritual bodoh yang selalu dilakukan setiap kali musibah datang. Ia tahu betul pola itu. Setiap ada kejadian, para dukun desa akan muncul membawa sesajen, darah, dan janji keselamatan palsu. Kebodohan manusia yang merasa bisa menawar urusan gaib dengan ayam cemani dan mantra-mantra kosong. Padahal yang mereka lakukan justru membuka pintu lebih lebar lagi bagi petaka. Sesampainya di depan rumah kepala desa, Mbak Surat mengetuk pintu dengan cukup keras. Ketukan itu memecah kesunyian pagi. Tak lama kemudian seorang perempuan parubaya membuka pintu. Wajahnya tampak terkejut saat melihat Mbak Surat berdiri di hadapannya dengan raut serius. Pak Kades ada, Bu? Tidak ada, Mbah. Belum lama pergi keluar. Pergi kemana? Katanya ada ruatan di rumah besar itu. Apa? Memangnya kenapa toh, Mbah? Kok kelihatannya panjenengan khawatir sekali? Ritual itu harus dihentikan. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berbalik dan melangkah pergi. Tongkat kayunya menghentak tanah dengan keras, menandai amarah yang ia tahan sejak tadi malam. Dugaan terburuknya ternyata benar. Saat tiba di depan rumah besar terbengkalai itu, pemandangan yang tersaji membuat dadanya semakin sesak. Di halaman depan, kepala desa berdiri bersama beberapa warga. Mereka berkerumun. Wajah-wajahnya penuh kecemasan. Dukun-dukun sialan itu selalu memanfaatkan situasi. Di tengah halaman tampak 3 orang berpakaian serba hitam. Tubuh mereka berdiri tegak, seolah menguasai keadaan. Di tanah, bekas darah masih terlihat basah, meresap ke dalam tanah. 3 ayam cemani telah dilempar ke sudut-sudut halaman rumah menjadi saksi bisu ritual yang baru saja diselesaikan. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Mbak Surat, aku sudah memperingatkan. Ritual ini tidak boleh dilakukan lagi. Ini bukan penangkal. Ini justru mengundang mereka. Salah satu dari 3 orang berpakaian hitam melangkah maju. Tubuhnya kurus, sorot matanya dingin dan penuh keyakinan. Dia adalah Ki Karso, dukun desa yang selama ini dipercaya warga. Apa maksud perkataanmu itu, Surtaji? Kalau ritual ini dihentikan, justru akan ada korban jiwa. Iya benar, Mbah. Lihat saja Bima dan Sada, mereka tiba-tiba sakit mendadak. Nama itu membuat gumaman menyebar di antara warga. Berita tentang Sadam dan Bima memang sudah menyebar luas. Ketakutan merambat cepat, lebih cepat daripada logika. Mereka takut kalau akan ada korban berikutnya. Itu sebabnya ritual ini dilakukan meski bukan malam Selasa Kliwon. Mereka terlalu panik untuk berpikir jernih. Beberapa warga mengangguk setuju. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, ketakutan yang jauh lebih besar daripada akal sehat. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan justru akan mempercepat datangnya malapetaka. Itu bohong. Darah itu tidak menenangkan apapun. Kalian hanya mengikat desa ini lebih dalam pada sesuatu yang tidak bisa kalian kendalikan. Yang melangkah ke tengah-tengah mereka menatap satu persatu wajah warga desa. Apa kalian tidak sadar selama ini kalian melakukan ritual tapi masih saja ada warga yang mati mendadak? Namun kata-katanya seolah memantul kembali tanpa makna. Kepercayaan warga pada Ki Karso sudah terlalu kuat. Orang tua itu dikenal akan kesaktiannya. Cerita-cerita tentang kemampuannya sudah turun-temurun dipercaya. Akan tetapi sejak kejadian semalam dan peringatan dari Mahendra, Mbak Surat mulai benar-benar sadar. Ritual ini bukanlah perlindungan. Semua itu hanyalah akal-akalan Ki Karso dan para pengikutnya. Cara licik untuk menakut-nakuti warga demi uang.
Dan yang paling menyedihkan, ketakutan telah membuat warga menutup telinga dari kebenaran. Ki Karso bersama dua anak buahnya melangkah mendekati Mbah Surat. Sorot mata mereka tajam seolah sedang menilai perubahan sikap orang tua itu. Surtaji, ada apa denganmu? Kau tidak seperti biasanya. Mbah Surat mengangkat wajahnya. Tatapannya keras, jauh berbeda dari sikapnya yang selama ini dikenal tenang. Aku baru tersadar kalau selama ini ritual itu hanyalah omong kosong. Perlindungan macam apa yang meminta darah? Itu bukan perlindungan, itu perjanjian bodoh. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga, wajah-wajah mereka menegang. Ketakutan telah lebih dulu menguasai menutup nalar yang tersisa. Sudah Mbah, cukup. Kami tidak mau ambil resiko. Kalau memang ritual ini yang selama ini menjaga desa, kenapa harus dihentikan? Ucapan itu membuat wajah Mbah Surat memucat. Dalam hati ia menyadari satu hal yang paling berbahaya. Bukan Nyai Roro Kencono, bukan pula Dewi Lanjar, melainkan keyakinan keliru yang telah mengakar dalam hati manusia. Kalian salah. Ritual ini hanya akan mempercepat malapetaka. Namun yang ia dapatkan bukanlah kesadaran, melainkan tuduhan. Ki Karso dan kedua anak buahnya semakin menyudutkan Mbah Surat, menghasut warga dengan kata-kata yang menyesatkan. Orang tua ini tidak seperti biasanya. Jangan-jangan kau sudah bersekutu dengan penghuni rumah kosong itu, ingin membiarkan warga desa mati satu persatu tanpa perlindungan. Ucapan itu membuat tangan Mbah Surat bergetar menahan amarah. Dadanya naik turun bukan karena takut, melainkan karena kekecewaannya mendalam. Cukup. Suara kepala desa akhirnya terdengar. Ia melangkah ke depan, wajahnya pucat dan tegang. Jangan ribut di sini, kalian semua bubar. Lagi pula ritual sudah selesai bukan? Mbah, mari ke rumah saya. Dengan berat hati Mbah Surat mengikuti kepala desa meninggalkan halaman rumah terbengkalai itu. Warga perlahan membubarkan diri, namun sorot mata mereka masih menyimpan ketakutan dan kebencian yang tak terucap. Sebelum benar-benar pergi, Mbah Surat menoleh, pandangannya tertuju pada Ki Karso dan dua anak buahnya yang masih berdiri di depan gerbang berkarat rumah itu. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Di sepanjang jalan pikiran Mbah Surat terus berkecamuk. Ritual yang dilakukan kali ini tidak seperti biasa. Ayam cemani yang digunakan berjumlah 3 ekor dilempar ke setiap sudut halaman. Biasanya hanya 1 ekor yang digunakan, terlalu berlebihan, terlalu disengaja. Ada yang mereka sembunyikan. Sesampainya di rumah kepala desa, Mbah Surat tidak lagi mampu menahan amarahnya. Semalam kepala desa sudah ia peringatkan agar ritual itu dihentikan. Kau membiarkan ini terjadi. Kau kepala desa, tugasmu melindungi warga, bukan menuruti ketakutan mereka. Aku tidak membiarkan Mbah larang mereka dengan paksa. Aku takut malah terjadi keributan. Dukun-dukun sialan itu memang sialan. Mereka memanfaatkan situasi hanya untuk keuntungan sendiri. Lalu bagaimana keadaan Bima semalam, Mbah? Keadaannya sudah lebih baik. Begitu juga Sadam. Mahendra dan teman-temannya berhasil membebaskan sukma mereka. Wajah kepala desa tampak lega, namun kelegaan itu hanya bertahan sesaat. Sebelum kembali berubah menjadi cemas ketika Mbah Surat melanjutkan. Tapi jangan salah. Malapetaka dari amarah penghuni rumah terbengkalai itu belum selesai. Malam ini dampaknya akan terasa. Separah itu. Ini hanya antisipasi agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Malam ini jangan biarkan satupun warga keluar rumah.
Suruh mereka mengunci pintu, menutup jendela dan tidak menanggapi apapun yang terdengar di luar. Baik, Mbah. Aku akan keliling mendatangi rumah warga satu persatu. Basurat mengangguk perlahan. Di dalam hatinya ia tahu malam nanti bukanlah malam biasa bagi desa Gandu Alas. Malam itu rumah Basurat menjadi satu-satunya tempat yang masih memancarkan cahaya di tengah desa Gandu Alas yang tenggelam dalam kesunyian. Lampu minyak di atas teras berbenda redup, berayun pelan tertiup angin malam. Tak ada suara tawa, tak ada langkah kaki, bahkan gonggongan anjing pun seolah enggan terdengar. Desa itu benar-benar mematuhi peringatan kepala desa. Malam ini tidak ada seorang pun berani keluar rumah. Di ruang tengah, Mbah Arya duduk bersila dengan mata terpejam. Nafasnya teratur. Mahendra, Reza, dan Kuncoro duduk mengelilinginya. Sementara Basurat berdiri di dekat pintu, memandangi kegelapan di luar dengan raut gelisah. Udara terasa berat seakan ada tekanan tak kasat mata yang perlahan menekan dada. Tadi siang warga kembali melakukan ritual di rumah itu. Ritual lagi? Ki Karso dan 2 muridnya, mereka menyembelih ayam cemani 3 ekor. Kenapa para warga mengizinkannya, Mbah? Itu juga yang membuatku kesal. Mereka sudah kemakan omongan dukun sialan bernama Ki Karso itu. Kalau seperti itu terus gimana gak ada korban? Mereka sudah terlalu kalut dalam merasa takut sehingga tidak bisa berpikir jernih. Hanya karena takut menjadi korban. Basurat menoleh ke arah Mbah Arya. Dirinya masih memikirkan mengapa Ki Karso memotong 3 ekor ayam cemani dan melemparnya ke setiap sudut rumah terbengkalai itu. Kalau begitu, malam ini aku akan jadi lebih berat. Ritual itu bisa jadi bertujuan untuk memanggil sesuatu. Manggil apa, Mbah? Mereka yang tak kasat mata. Mahendra yang sejak tadi diam merasakan keanehan dengan apa yang dukun itu lakukan. Ia mengerti maksud Mbah Arya kalau ritual itu untuk memanggil setan-setan yang ada di sekitar. Tapi ada yang mengganjal pikirannya, yaitu untuk apa mereka melakukannya. Apa mungkin mereka tahu kalau malam ini kita akan menghadapi Nyai Roro Kencono? Hening kembali menyelimuti ruangan. Mahendra mengira mungkin dukun bernama Ki Karso itu memiliki maksud tersendiri terhadap Golek Kencono, sehingga mereka ingin melindungi boneka itu dengan melakukan ritual pemanggil. Berarti dukun itu bersekutu dengan Golek Kencono, Ndra? Mungkin saja. Yo kudu ditempeleng nek koyo ngono. Kita kesampingkan itu dulu. Fokus kita hanya satu, membuat Nyai Roro Kencono melemah, dan Sena akan membawa boneka itu dengan Raga Sukma ke Laut Selatan. Itu tujuan utamanya. Ya, Mbah. Setelah memastikan semuanya siap, mereka pun berangkat. Langkah mereka menyusuri jalanan desa yang gelap terasa bergema. Meskipun tanah di bawah kaki tetap sunyi. Rumah-rumah tertutup rapat, jendela gelap seolah seluruh desa sedang bersembunyi dari sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Baru setengah jalan, Mbah Arya tiba-tiba berhenti. Kenapa, Arya? Basurat, Reza, dan Kuncoro tampak saling pandang kebingungan melihat Mbah Arya dan Mahendra yang berdiri menatap ke arah rumah terbengkalai itu. Mahendra merasakan perubahan itu juga. Udara mendadak terasa dingin. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Mbah Arya memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali dengan wajah mengeras. Kerangkeng Sukmo sudah hancur. Maksudnya, Mbah? Segel yang menahan Nyi Roro Kencono sudah tidak ada. Dia berhasil menghancurkannya. Belum sempat mereka mencerna kalimat itu, dari arah rumah terbengkalai terdengar suara dentuman berat. Disusul semburan energi hitam yang membumbung ke udara seperti asap pekat. Langit malam di atas rumah itu seolah berdenyut. Gelapnya berlapis-lapis menelan cahaya bintang.
Apa kui? Gumam Kuncoro bergidik ngeri meski dari kejauhan bulu kuduk mereka bergidik merasakan tekanan energi dari rumah terbengkalai itu. Tekanan itu begitu kuat hingga langkah mereka terasa berat. Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan dari segala arah. Namun mereka tetap melangkah, memaksakan diri mendekat. Kita harus cepat sampai di sana. Saat mereka tiba di depan rumah terbengkalai, pemandangannya menanti membuat Mbak Surat tertegun. 3 sosok berdiri di sana, berpakaian serba hitam, wajah mereka setengah tertutup bayangan. Ki Karso berada di tengah dengan senyum tipis yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat. Di kanan kirinya berdiri 2 muridnya, mata mereka berkilat aneh. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya memastikan satu hal, Surtaji, bahwa Golek Kencono tidak akan pergi. Jadi benar selama ini kau? Benar. Salah. Itu hanya sudut pandang. Selama Golek Kencono ada, selama itu pula berkah mengalir. Warga datang memberi sesajen, memberi uang, semua aman selama mereka patuh. Patuh pada siapa? Pada setan. Pada kekuatan. Kau menyesatkan warga. Kau biarkan banyak nyawa terancam hanya demi duniawi. Keparat kau, Karso. Nyawa manusia selalu bisa diganti. Kesempatan tidak. Ucapan itu membuat darah Mahendra mendidih. Namun sebelum siapapun sempat bergerak lebih jauh, suara keras terdengar dari balik rumah. Pintu rumah terbengkalai itu terbuka menghantam dinding. Angin dingin menyapu halaman, membawa bau tanah basah dan darah. Dari dalam kegelapan sosok itu muncul. Nyi Roro Kencono melayang keluar, tubuhnya terbungkus aura hitam kehijauan. Rambut panjangnya berkibar liar, wajahnya pucat dengan senyum tipis yang penuh kebencian. Matanya menyala menatap mereka satu persatu seolah sedang memilih mangsa. Tekanan yang ia pancarkan membuat napas terasa berat. Mbak Surat mundur selangkah tanpa sadar. Ini pertama kalinya ia melihat wujud Nyai Roro Kencono secara langsung. Dan kenyataan itu jauh lebih mengerikan dari semua cerita yang pernah ia dengar. Namun berbeda dengan Mbak Surat, Mahendra dan Baharia justru melangkah maju. Kalian, manusia-manusia sok suci, kalian tidak akan bisa pergi lagi malam ini. Kami tidak akan pergi lagi, Roro Kencono. Malam ini dendammu yang tidak berujung itu akan berakhir. Mengakhiri? Selama masih ada manusia yang menyanyiakan kasih sayang keluarganya, aku akan selalu tetap ada. Jangan berlagak sama pahlawan, bocah. Tidak. Kau hanya terhasut oleh Dewi Lanjar. Dia yang menanamkan benih dendam berkepanjangan itu. Kalau anakmu Murni melihatmu seperti ini, sudah pasti dia tidak akan mengenalimu. Bocah sialan, kau tidak tahu apa-apa tentang anakku Murni. Jaga ucapanmu. Matanya Roro Kencono memancarkan sinar merah. Mahendra langsung menyadari kalau itu ilmu sirap yang menyerangnya kemarin. Jangan tatap matanya. Mahendra memberi isyarat kepada yang lain. Kelima orang itu seketika menunduk. Saat cahaya merah di matanya Roro Kencono meredup, mereka kembali menatapnya. Tiba-tiba dari dalam rumah satu persatu boneka kayu melayang keluar. Puluhan jumlahnya, mata-mata kosong mereka menyala merah. Tubuhnya bergerak kaku namun terkoordinasi. Mereka mengelilingi melayang di sisinya Roro Kencono. Boneka-boneka itu lagi. Reza mengingat betapa melelahkannya menghadapi boneka-boneka itu. Belum cukup sampai di situ, dari setiap sudut kegelapan bayangan bergerak. Kuntilanak merah muncul dengan rambut menjuntai dan tawa melengging. Genderuwo besar merangkak keluar dari balik pohon. Pocong-pocong hitam berdiri perlahan, mata mereka merah menyala menatap tanpa kelopak. Seperti yang dikatakan Baharia kalau ritual siang tadi bertujuan untuk memanggil setan-setan itu.
Karso keparat, rupanya benar kau mau manggil setan-setan itu. Aku hanya memastikan Nyai tidak sendirian. Gerbang rumah terbengkalai itu menutup dengan sendirinya, berderit keras sebelum terkunci rapat. Bunyi itu menggema seperti palu penentu nasib. Kini mereka berlima terkepung, namun mereka berlima tidak gentar sedikit pun. Mereka sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Meski harus menghadapi sosok-sosok mengerikan itu, Maria menarik napas panjang. Tetap pada rencana. Tawa Ki Karso pecah di tengah halaman rumah terbengkalai itu, keras dan penuh kepuasan. Suaranya menggema beradu dengan dengusan makhluk-makhluk gaib yang mengepung dari segala arah. Sorot matanya tertuju pada Mbah Surat, seolah ingin menikmati setiap detik ketegangan yang terpahat jelas di wajah lelaki tua itu. Lihatlah, malam ini kalian bukan lagi tamu, kalian adalah tumbal. Tangannya bergerak cepat ke pinggang, menarik sebilah keris berluk yang sejak tadi bersembunyi. Kilatan besi itu memantulkan cahaya redup bulan seolah ikut haus darah. Di saat yang sama, dua muridnya ikut bersiap. Golok-golok panjang terhunus, bilanya tampak kusam namun penuh bekas asahan. Pertanda senjata itu sering digunakan. Mbah Surat merapatkan genggaman pada tongkatnya, rahangnya mengeras. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Mbah Arya sudah melangkah maju setengah langkah. Sikapnya tetap tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran situasi yang genting. Dukun gadungan, kau akan menyesal. Apa yang kau lakukan selama ini tidak akan berakhir seperti yang kau bayangkan. Penyesalan hanya milik orang lemah. Sena, tanyai Roro Kencono, jangan beri dia ruang. Aku akan mengurus yang satu ini dan menyusul. Mahendra mengangguk cepat, tidak ada keraguan di wajahnya, hanya fokus yang menajam. Di sisi lain Mbah Arya menoleh pada Mbah Surat, Reza dan Kuncoro. Kalian jaga diri. Wes ngono to, Mbah. Tahu mbok yo biar keren ngono lho, Mbah. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Reza dan Kuncoro langsung saling tatap, memahami apa maksud dari Mbah Arya. Siap, Mbah. Serahkan pada dua pendekar lembah nyengat. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk itu mulai bergerak mendekat perlahan, seolah menunggu aba-aba. Dua murid Ki Karso bergerak lebih dulu dengan teriakan pendek. Mereka maju bersamaan. Golok terangkat siap menebas, namun sebelum golok-golok itu sempat mendekat ke tubuh Mbah Arya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari sisi belakang, Reza dan Kuncoro berlari kencang dalam satu gerakan cepat dan terkoordinasi. Keduanya melompat dan menendang masing-masing murid Ki Karso. Tendangan Reza menghantam pergelangan tangan salah satu murid, membuat goloknya terlepas dan terlempar ke tanah. Sementara Kuncoro mendaratkan tendangan keras ke dada murid lainnya, membuatnya terhuyung mundur. Murid lawan murid. Ucap Kuncoro singkat, napasnya teratur meski situasi genting. Langkahi kami dulu kalau mau menyerangnya. Mbah Arya tertawa kecil melihat pemandangan itu, bukan tawa meremehkan, melainkan tawa puas. Ia bisa melihat dengan jelas perkembangan keduanya. Gerakan mereka mantap, tidak ragu, dan yang terpenting tidak ada rasa takut di mata mereka, meski lawan memegang senjata tajam. Dua orang culun berlaga so hebat. Kedua murid Ki Karso bangkit kembali, mengeram marah. Mereka kembali menyerang, namun kali ini Reza dan Kuncoro sudah siap. Golok-golok itu menyabet udara kosong karena setiap ayunan selalu dihindari dengan langkah gesit. Reza menyelinap ke sisi lawan, menghantam siku dengan telak, sementara Kuncoro memanfaatkan celah untuk menyapu kaki. Tubuh lawan terjatuh keras ke tanah. Di sisi lain halaman, Ki Karso tidak tinggal diam. Dengan mata menyala penuh amarah, ia melompat ke arah Mbah Arya.
Keris di tangannya menusuk lurus ke depan, gerakannya cepat. Mematikan jelas bukan serangan orang sembarangan. Namun Bahria hanya memiringkan tubuhnya sedikit, ujung keris itu meleset tipis dari dadanya. Dalam satu gerakan lanjutan, telapak tangan Bahria mendorong bahu Ki Karso dengan keras. Dorongan itu tidak terlihat istimewa, namun dampaknya luar biasa. Ki Karso terhuyung berapa langkah ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Arya Senajayandaru memang bukan omong kosong. Bahria tidak menjawab, ia hanya berdiri dengan kedua tangan kosong, tubuhnya sedikit merendah, siap menghadapi serangan berikutnya. Aku pernah mendengar ketika pendekar yang diberi julukan Pendekar Trimukti, dan kini salah satu dari mereka rupanya berada di hadapanku. Nama itu, tiga pendekar Trimukti, bukan sekedar cerita. Ketiga pemuda yang berasal dari padepokan Jagat Mukti, nama mereka melalang buana dari mulut ke mulut di masanya. Tak heran kalau Ki Karso bahkan mengetahuinya. Sudah lama sekali aku ingin melihat kemampuan dari Pendekar Trimukti. Kuharap nama itu bukan hanya bualan semata. Bahria hanya diam, tidak ingin banyak kata. Dengan teriakan marah, Ki Karso kembali menyerang. Kali ini lebih membabi buta, keris berputar, menusuk, menebas. Namun setiap serangan itu selalu dimentahkan. Bahria bergerak dengan manis tanpa gerakan berlebihan. Ia menangkis lengan Ki Karso, menghindar setipis rambut, lalu membalas dengan pukulan dan dorongan yang membuat Ki Karso semakin terdesak. Jelas terlihat perbedaan tingkat di antara mereka begitu jauh. Sementara itu Mahendra sudah berlari ke arah Nyai Roro Kencono. Tanpa ragu ia menerobos kepungan puluhan boneka kayu yang melayang menghadangnya. Satu persatu boneka itu meluncur, tangan-tangan kayu mereka terulur tajam. Mahendra merapal ajian Braja Musti, energi panas mengalir deras ke kedua lengannya, tak lupa juga memperkuatnya dengan amalan pemutih. Reza mengatakan pada Mahendra kalau boneka-boneka itu bisa bangkit kembali. Maka dari itu Mahendra ingin menyerang ke titik pengaruh Nyai Roro Kencono yang ada di boneka itu dengan amalan pemutih. Setiap tinju yang ia lepaskan menghantam boneka-boneka itu, memecahkan tubuh kayu mereka hingga hancur berkeping-keping. Pecahan kayu berterbangan, jatuh ke tanah seperti hujan serpihan. Tidak menyatu ataupun bangkit kembali, serangan Mahendra benar-benar melenyapkan seluruh pengaruh Nyai Roro Kencono pada boneka itu. Sekarang giliranmu. Ia terus berlari tidak berhenti meski serangan datang bertubi-tubi. Nafasnya teratur, fokusnya hanya satu. Nyai Roro Kencono. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Mahendra mengumpulkan seluruh tenaganya. Ia melompat tinggi, tubuhnya melayang di udara, lalu menghantamkan tinju Braja Musti ke arah wajah Nyai Roro Kencono. Namun tepat sebelum tinju itu mengenai sasaran, mata Nyai Roro Kencono menyala terang. Sebuah tekanan kuat menghantam Mahendra dari depan. Tinju itu berhenti menggantung sejengkal dari wajah pucat Nyai Roro Kencono, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Mahendra terkejut, seluruh tubuhnya bergetar menahan tekanan itu. Ia segera menyadari apa yang terjadi. Tanpa memaksakan diri, Mahendra melompat mundur. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung menunduk, memalingkan wajahnya ke bawah. Ia tahu betul, menatap mata Nyai Roro Kencono adalah kesalahan fatal. Di tengah kegelapan yang bergolak di antara tawa setan dan dinding senjata, Mahendra berdiri bersiap menunggu celah berikutnya. Sebuah cahaya di tengah malam yang semakin pekat. Basurat yang berada di belakang juga tidak luput dari serangan setan-setan yang berdatangan. Untungnya orang tua itu sudah terbiasa menghadapi setan-setan seperti itu, sehingga hanya dengan lantunan ayat suci dan amalan-amalan yang dikuasai, Basurat berhasil melenyapkan beberapa dari mereka. Namun umur tidak bisa dibohongi, setan-setan itu masih banyak mengepung mereka. Dan rasa lelah sudah mulai menyerang Basurat.
Entah berapa lama lagi dirinya mampu menghadapi setan-setan itu. Reza dan Kunchoro masih berhadapan dengan dua murid Ki Karso yang kini tampak semakin beringas. Wajah kedua pria berpakaian hitam itu memerah, bukan hanya karena amarah, tapi juga karena harga diri mereka terasa diinjak-injak. Golok di tangan mereka bergetar bukan oleh takut, melainkan oleh dorongan untuk melukai. Jangan meremehkan pendekar lomba nyengat. Mending kalian pergi, pulang cuci kaki, cuci tangan terus Coro. Namun peringatan itu sama sekali tidak diindahkan, justru sebaliknya. Salah satu murid Ki Karso mendengus marah lalu meludah ke tanah. Bocah jago, kalian pikir bisa menghalangi kami? Tanpa aba-aba keduanya kembali menyerang. Golok terayun lebar, memecah udara dengan suara mendesing. Serangan itu cepat dan brutal, jelas ditunjukkan untuk melukai, bukan sekedar mengusir. Reza dan Kunchoro langsung bergerak. Kaki mereka berpindah lincah. Tubuh mereka seolah sudah hafal ritme serangan lawan. Setiap sabetan golok selalu meleset tipis, hanya menyentuh angin kosong. Wajah Kunchoro tetap tenang, bahkan di tengah serangan bertubi-tubi. Salah satu murid Ki Karso menyerang Kunchoro dari samping, goloknya menyapu rendah. Kunchoro melompat ringan lalu mendarat tepat di depan lawannya. Dibilangin kok ngeyel. Dalam jarak sedekat itu, Kunchoro mengayunkan kakinya ke arah selangkangan musuhnya. Cukup keras tendangan itu mengenai kantong kemenyan lawan itu. Pria itu berteriak tiba-tiba. Murid Ki Karso melompat-lompat sambil memegangi kantong kemenyannya, berusaha menahan sakit yang menjalar hingga ke ubun-ubunnya. Kau main curang. Ini pelajaran. Belum sempat lawannya itu menenangkan diri, Kunchoro memutar tubuh dan melayangkan tendangan keras ke arah punggungnya. Tubuh pria itu terjungkal ke depan, menghantam tanah dengan keras. Goloknya terlepas dari genggaman. Dalam satu gerakan lanjutan, Kunchoro menendang senjata itu menjauh, lalu melompat dan menginjak dada lawannya dengan kaki, menahannya agar tidak bisa bangkit. Menang. Neora tak nyenjet biji kemenyanmu. Di sisi lain, Reza menghadapi murid Ki Karso yang satunya. Lawan ini lebih berhati-hati namun juga lebih licik. Ia tidak menyerang membabi buta, melainkan menunggu celah. Golok di tangannya bergerak perlahan, matanya terus mencari kesempatan. Reza menjaga jarak, nafasnya teratur. Ia menghindari satu sabetan, lalu dua, lalu tiga. Namun tanah di bawah kakinya licin oleh debu dan sisa serpihan kayu boneka yang hancur. Saat ia mundur sedikit terlalu cepat, kakinya tergelincir. Mampus kau. Golok terayun keras ke arah tangan Reza yang refleks terangkat untuk menangkis. Dalam sepersekian detik, Reza sadar bahwa itu adalah kesalahan fatal. Ia sempat membayangkan bila tajam itu membelah kulit dan tulangnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bila golok menghantam tangan Reza dan berhenti, tidak ada darah, tidak ada luka, bahkan tidak ada goresan. Murid Ki Karso terbelalak, matanya membesar, wajahnya pucat seketika. Ia menarik kembali goloknya, menatap bilah itu, lalu menatap tangan Reza yang utuh tanpa cacat. Apa kau ilmu kebal? Reza sendiri sama terkejutnya. Ia menurunkan tangannya perlahan, menatap kulitnya yang tidak terluka. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak merasakan apa-apa selain sedikit getaran. Pandangan Reza tanpa sadar jatuh ke cincin sukma jati yang melingkar di jarinya. Kilauannya tampak sama seperti biasa, namun hatinya bergemuruh oleh dugaan. Apa cincin ini lagi yang melakukannya? Namun tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Lawannya masih berdiri di depannya. Meski kini jelas terlihat gentar, golok itu kembali terangkat. Tapi tangan yang memegangnya sudah tidak setegap sebelumnya. Reza melihat kesempatan itu. Ia merogoh tanah dengan cepat, mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan. Bibirnya bergerak cepat merapal ajian Watu Roso. Suaranya rendah namun mantap. Batu itu terasa bergetar halus di telapak tangannya. Dengan gerakan cepat Reza melempar batu itu, namun bukan ke tubuh lawan,
Batu itu menghantam tanah tepat di depan kaki pria itu. Ledakan kecil terjadi seketika, tanah terangkat. Serpihan batu dan debu berterbangan, asap tebal mengepul membuat pandangan terhalang. Murid Ki Karso terlempar ke belakang, terhempas keras ke tanah. Goloknya terlepas dan terpental jauh. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya dipenuhi goresan kecil akibat serpihan ledakan. Reza tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berlari mendekat, menendang golok itu lebih jauh, lalu menekan tubuh lawannya agar tidak bergerak. Bawa ke sini, Syah. Dan dari mana Kuncoro sudah memegang seutas tali kasar dengan cekatan. Ia dan Reza mengikat kedua murid Ki Karso itu ke batang pohon besar di pinggir halaman. Beres, Syah. Kedua murid Ki Karso kini terikat tak berdaya, napas mereka terengah. Wajah mereka dipenuhi campuran sakit, takut, dan kebingungan. Reza berdiri menatap mereka sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah halaman yang lebih gelap. Sekarang kita bantu Mbak Surtaci, Coro. Di kejauhan, suara benturan dan tekanan gaib masih terasa. Pertarungan belum selesai, namun satu hal jelas bagi Reza dan Kuncoro. Malam ini mereka bukan lagi sekedar murid. Mereka telah melangkah ke batas yang berbeda. Tempat keberanian dan kemampuan diuji tanpa ampun.